Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami makasih banget nih buat kalian yang udah mau hadir di sini, yang udah mau ikut Zoom bareng kita. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin ada yang belum tahu, kita tuh mahasiswa dari UMY. Kenalin, aku Ana, terus ada Afni. Halo, aku Afni. Ya, terus ada Nurfi. Halo, aku Nurfi. Ada Sinta. Halo semuanya, aku Sinta. Terus ada satu lagi anggota dari kami, yaitu Adit, tapi dia lagi ada masalah sama jaringannya. Mungkin dari kalian bertanya-tanya nih, ngapain sih kita malam ini? Nah, jadi kita tuh di sini membuka fokus group discussion secara online. Jadi apa yang kita bahas nanti? Di sini kita bakal sharing-sharing nih seputar tentang UNY. Kayak gimana sih kuliah di UNY? Kayak asik nggak kuliah di UNY? Terus UMY kira-kira udah buka kuliah offline atau belum ya gitu. Jadi intinya kita bakal memperkenalkan UMY kepada kalian. Nanti juga kita mungkin bisa minta sedikit pendapat dari kalian juga. Mungkin langsung aja ya kita mulai. Di sini rekan kami akan menjadi moderator pada fokus group discussion kali ini, yaitu ada Sinta. Oke, buat Sinta bisa langsung dimulai aja. Oke, makasih Ana. Makasih juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di fokus group discussion. Sebelumnya aku kenalin lagi, aku Sinta dari Ilmu Komunikasi 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi gini teman-teman, kan aku selama menjadi mahasiswa di UMY ini udah 3 semester kan, udah 1,5 tahun nih. Dan aku masuk di angkatan, katanya yang angkatan corona, atau biasa ya angkatan 2020, pas banget kan waktu itu corona masuk ke Indonesia. Nah, aku ngerasain maksudnya aku ngerasain kelas online selama aku kuliah 2 semester. Tapi alhamdulillah semester 2 udah mulai offline lah ya. Nah, aku ngerasain kayak ya seneng sih gitu kan bisa tahu kampus aku gimana, kelas aku gimana, dosen aku siapa, teman-teman aku gitu. Nah di UMY ini tuh udah hampir selama 1,5 tahun atau setahun ya, pokoknya udah hampir lama ini tuh udah ngadain kelas offline ya, dan juga diadakan hybrid itu online dan offline. Nah di situ tuh kita tuh nggak lupa dengan protokol kesehatan yang ada. Kita tetap menggunakan masker, juga mencuci tangan. Bahkan di setiap gedung-gedung itu ada yang namanya tempat cuci tangan gitu. Pasti akan selalu ada satpam di mana para satpam ini akan mengingatkan, Mbak cuci tangan dulu Mbak gitu. Mbak hand sanitizer-nya dipakai Mbak. Kalau misalkan Mbaknya bawa ya udah pakai hand sanitizer-nya ya Mbak gitu. Pasti akan selalu diingatkan seperti itu. Karena di masa pandemi seperti ini kan nggak mungkin juga kan kita melupakan protokol kesehatan gitu. Nah di sini aku ngerasain protokol kesehatannya juga ketat dan tetap ada jaga jaraknya loh gitu. Jadi kelas itu tuh hanya 25% dari kuota dari biasanya gitu. Kan sekelas tuh bisa 40 orangan kan, karena emang semuanya belum pada di Jogja, jadi yang boleh masuk kelas tuh hanya 15 orang gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih pendapat teman-teman semua, gimana sih rasanya sekolah online selama 1,5 tahun? Oh iya, tapi sebelum aku menuju pertanyaan itu, aku mau teman-teman semua ini ngenalin diri deh, yang anak kelas 12 dari Man Model ya. Bisa diperkenalkan diri biar aku dan teman-teman aku sama-sama bisa saling mengenal. Oke, yuk. Boleh dari Afi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Sugiarto, kelas 12 dari Man Model 1 Plus Keterampilan Manado. Biasa dipanggil Afif. Terima kasih, Kak. Oke, boleh dilanjut. Anggun atau Nurhaliza? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Zalianti Rorikon dari Man Model 1 Plus Keterampilan Manado, bisa dipanggil Liza. Terima kasih. Oke, salam kenal Afif dan salam kenal juga Liza. Ayo Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Siti Fatimah Zara dari Man Model 1 Plus Keterampilan Manado, biasa dipanggil Anggun. Oke, salam kenal Anggun. Oke, ini aku udah kenal ya, ada Anggun, Afif, dan Liza. Nah, aku mau nanya nih ke Anggun, Afif, dan Liza. Gimana sih selama 1,5 tahun menjalankan kelas online? Kira-kira apa sih kendala apa yang kalian rasakan ketika kalian menjalankan kelas online itu? Boleh diceritakan, ngalir aja nggak apa-apa. Boleh mulai dari Anggun. Dari saya sendiri mungkin tugas yang diberikan terlalu banyak, numpuk. Terus kendala jaringan mungkin, terus habis itu terhambatnya program kerja, kan saya sendiri di sekolah sebagai OSIS. Habis itu yang terakhir mungkin media pembelajaran seperti video, menurut saya merasa boring, bosan, udah sih. Oke, tadi itu tugas yang diberikan tuh banyak banget ya karena online. Terus juga kendala jaringan gitu kan, karena kita kan di setiap tempat kan jaringannya kan beda-beda tuh. Terus sebagai anak organisasi juga bingung juga kan gimana sih caranya biar proker itu tetap berjalan di masa online yang serba online, masa digital seperti ini gitu. Oke, bisa dilanjut mungkin ke Liza. Kalau dari saya pribadi, sama juga dengan Anggun yang seperti jaringan, kendala di jaringan karena rumah berjauhan dari pusat kota, terus kendala di pemahaman dalam materi karena guru-guru hanya memberikan tugas, kadang menjelaskan sebuah materi tersebut. Oke, makasih ya Liza. Kurang lebih sama ya. Pastinya jaringan, terus ya terlalu boring juga gitu kan natap layar. Dan tugasnya pastinya makin banyak. Sip. Ayo lanjut Afif, gimana Afif? Ya, Kak. Kalau dari Afif sendiri, Kak, hampir sama dengan temannya dari Afif, Acit, Nur Halisa dengan Anggun. Hampir sama juga dengan lagi tambahan, Kak, mengenai banyak itu yang full memori. Jadi walaupun memori besar, tetap kan ini kan sudah 1 tahun lebih. Jadi kemungkinan banyak kendala itu di full memori. Begitu juga sama, hampir sama dengan keterbatasan jaringan, kota. Jadi hampir-hampir sama dengan Nurhalisa dengan Anggun. Hanya itu, Oke, Kak. iya. Oke. Ini timernya 4 menit lagi ya. Karena bukan Zoom Pro, bukan Zoom Premium. Mungkin nanti kalau seandainya waktunya tiba-tiba habis mati, kita harus ngecek ulang kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Gimana ketersediaannya? Maaf ya, mengganggu waktunya untuk beraktivitas. Mungkin yang mau ngerjain tugas atau mau belajar buat persiapan masuk perguruan tinggi, mohon maaf sebelumnya. Gimana? Tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa.
Liza dan Anggun gimana? Enggak apa-apa. Oke, Apa Kak? oke. Makasih banyak ya udah meluangkan waktunya. Oke, aku lanjut ya. Gini, kan tadi itu kan tugas yang diberikan banyak, kendala jaringan, terhambat proker, terus juga video belajarnya juga boring ya, membosankan. Ada juga nih permasalahan baru, memorinya full Kak, karena harus download video pembelajaran dari guru, entah ya pokoknya tugasnya juga emang lebih banyak ketika online itu ya pakai Word mungkin, PPT atau gimana gitu kan. Terus tadi kuota ya, katanya kuota. Nah, kan pemerintah kan udah bagi-bagiin kuota nih kan ke setiap mahasiswa ataupun siswa itu sendiri. Gimana? Apakah tetap masih ada kendala atau kuota itu hanya sebagai jalan keluar yang hanya sementara, tidak bisa dalam jangka waktu lama? Boleh dijawab siapapun. Oke. Kak, untuk kota itu hanya pertama-pertama Kak. Pas awal mula COVID itu dibagikan. Ini untuk yang SMA Man Model ya Kak. Jadi kurang tahu SMA yang lain. Cuma untuk Man Model yang kita rasakan hanya pertama-pertama itu dibagi. Terus ada berhenti sedikit, lalu lanjut ulang lagi beberapa bulan lagi. Dan Kak, itu Kak, kota itu Kak tidak bisa semua aplikasi terbuka. Jadi kemungkinan hanya website e-learning yang untuk absen dan juga WhatsApp. Selain dari itu tidak bisa Kak. Itu pun jaringannya Kak agak lalot sedikit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah kayak apa aja nih ya? Ada pertanyaan dari aku dan teman-teman aku gini nih. Gimana sih menurut kalian kalau seandainya sekarang itu sekolah atau universitas itu tuh udah ngadain pembelajaran tatap muka gitu. Kira-kira apakah nggak akan berdampak secara negatif gitu? Terus kalau seandainya nih ya, kita udah ngadain full offline, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk offline itu sendiri gitu? Boleh dari Anggun. Saya sendiri merasa senang karena kurang lebih 1,5 tahun kita belajar daring di rumah dan bisa belajar tatap muka lagi secara offline. Meskipun begitu, sekolah tidak seperti dulu dan kita dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi ganjil maupun sesi genap. Jadi bergantian. Terus saya tetap merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang belum sempat bisa bertemu dan bisa melanjutkan program kerja yang tertunda. Oke, siap. Oh iya, ini persiapannya kira-kira apa sih yang perlu disiapkan sekolah atau dari kita sendiri untuk menyambut offline ini? Kira-kira menurut kamu gimana? Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan kebanyakan berkerumunan gitu. Oke, makasih Anggun atas tanggapannya. Boleh dilanjut Afif, pertanyaannya sama yang gimana sih menurut kamu kalau seandainya sekolah ataupun universitas itu udah ngadain pembelajaran tatap muka secara full, jadi full offline, dan sebenarnya apa aja sih yang perlu kita persiapkan ataupun dari sekolah itu ataupun dari lembaga pendidikan itu sendiri persiapkan dalam menyambut sekolah offline ini? Silahkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan.
Tadi teman saya Anggun mungkin jelaskan mengenai sekolah, maksudnya di SMA. Nah, di sini Afif menjelaskan kelebihan pembelajaran tatap muka untuk di universitas. Yang pastinya kan Kak ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan itu seperti yang kita ketahui tetap masih ada COVID-19 pandemi. Nah, untuk kelebihannya tersendiri Kak, yang pertama adanya pemanfaatan fasilitas kampus maksimal. Jadi eh, yang tersedia fasilitas di kampus seperti laboratorium, kelas-kelas, tempat olahraga. Nah, itu bisa menjadi fasilitas terbuka ulang lagi kalau sudah dilaksanakan sekolah. Dan juga aktivitas fisik itu lebih banyak dilakukan. Dan juga Kak mempunyai kemudahan membanyak berinteraksi dengan guru, teman, dosen, dan juga kawan-kawan. Nah, kalau untuk persiapan pembelajaran tatap muka itu, Kak, yang pertama kita tetap patuhi protokol 5M dan juga Kak adanya keamanan. Kalau untuk di Man Model sendiri itu dari kepala sekolah kita itu ada beberapa organisasi yang menampung divisi atau komisi untuk menjaga atau juga ekstrakurikuler sepertinya PKM patroli keamanan madrasah. Nah, itu menjaga Kak adanya aktivitas kerumunan. Jadi untuk menjaga protokol keamanan, walaupun kita bisa menjaga diri sendiri, tetapi saling mengingatkan itu ada Kak. Jadi adanya keamanan di sekolah itu itu lebih bagus lagi Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Afif tanggapannya. Bagus ya tanggapannya Anggun dan Afif gitu. Ya, pastinya kita harus bersama membersamai dan saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena di masa pandemi kayak gini ya kita emang nggak bener-bener nggak bisa lepas dari hal tersebut gitu. Oke. Lanjut nih, pertanyaan selanjutnya. Kan ada beberapa sekolah ataupun termasuk universitas yang udah mengadakan pembelajaran tatap muka. Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka itu sendiri? Boleh dari Afif? Oke, baik Kak. Jadi untuk mengenai kekhawatiran kita, yang pastinya Kak, yang pertama mungkin mengenai ekonomi, karena sempat kalau tidak salah Afif pernah dengar yang tadi Kak sempat katakan, kan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu kan ada beberapa yang belum ke universitas karena mengenai kendala mungkin karena jarak jauh atau mungkin eh, mau cari kontrakan, kos dan lain sebagainya. Nah, itu yang kekhawatiran pertama itu tentang mengenai ekonomi. Yang kedua Kak mengenai yang pastinya tentang adanya lonjakan atau eh, maksudnya lonjakan di dalam universitas itu dia adanya pandemi atau COVID-19, adanya virus dalam itu, Kak. Mungkin hanya itu, Kak. Oke, makasih Afif atas tanggapannya. Gimana nih kalau menurut tanggapannya Anggun? Singkat saja, takut kalau COVID-19 bertambah dan sekolah tatap muka ditutup kembali. Oke, itu yang sering terjadi ya. Sekolah dibuka, ada aja yang positif gitu. 2-3 orang, entah itu dari muridnya atau gurunya, kalau kita lihat dari berita ya. Oke, makasih Anggun atas tanggapannya. Yang pastinya yang menjadi kekhawatiran kita itu kebanyakan emang mayoritas takut terhadap lonjakan COVID itu sendiri. Bukannya turun ya malah naik gitu. Ya, itulah pentingnya protokol kesehatan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ngerasa efektif nggak sih dengan belajar online? Kan
kita kan udah di zaman 4.0 yang katanya on the way nih, on the way ke 5.0. Kita harus bersiap nih. Dan kita sebagai anak muda gitu kan harus paham banget sama dunia internet, dunia yang penuh dengan digital. Nah, menurut aku ya, ini mungkin bisa menjadi simulasi kita dengan belajar online di masa pandemi ini untuk mempelajari hal-hal yang kita deket banget sama digital. Dan menurut kalian apakah efektif dengan belajar online dan untuk kedepannya? Gitu. Boleh dari Anggun? Menurut saya kalau pembelajaran lewat digital kan zaman sekarang udah terpacu lewat handphone ya. Jadi kayak susah gitu kalau ngelepas handphone. Jadi menurut saya lebih bagus belajar lewat buku atau media lain selain elektronik gitu. Oke, menurut Anggun efektif nggak sih kira-kira kalau seandainya selalu kedepannya tuh bakalan online atau tiba-tiba ada nih karena sudah terbiasa dengan masa pandemi akhirnya ya udah deh keputusan dari pemerintah diadakan hybrid online dan offline. Apakah efektif pembelajaran yang seperti itu? Menurut saya sih nggak efektif karena kan anak-anak sekarang mungkin ada yang kurang mengerti di online, merasa boring, bosan mungkin. Jadi lebih baik kita patuhi terus mungkin nanti COVID-19 berkurang, nanti kita bisa belajar offline. Jadi kurang efektif sih kalau belajar lewat online. Oke, Anggun, terima kasih atas tanggapannya. Kurang efektif ya kalau misalkan kalau secara online gitu. Lebih enak offline. Kalau dari Liza nih, Liza baru akhirnya tidak terkendala sinyal lagi ya. Halo Liza. Halo Liza Kak, tadi, halo. maaf Gimana kita tadi? keluar Iya, nggak apa-apa, dan santai. kendala jaringan. Oke, tidak apa-apa. Gimana nih Liza? Menurut Liza, efektif nggak sih belajar online? Menurut saya kurang efektif karena di era sekarang terlalu boring untuk belajar lewat HP, lebih asik belajar secara tatap muka, lebih cepat paham materi yang disampaikan oleh guru, terus belajar secara online banyak yang tidak fokus karena semua media kan dari HP, jadi banyak yang buka-buka medsos daripada buka pelajaran. Oke, makasih Liza atas tanggapannya. Jadi kalau misalkan belajar online, apalagi dari HP ataupun laptop, kita lebih sering ke distract ya. Buka medsos gitu. Cuma tugas saja pun gitu. Padahal disuruh cari ini, kita malah bukanya ini gitu. Jadi lebih enak ketika kita terkontrol, dikontrol dan mengontrol diri sendiri. Baik, kalau dari Afif gimana tanggapannya? Ya, kalau dari Afif sendiri Kak, hampir sama dengan teman-teman dari Afif, Nurisa dengan Anggun. Kurang efektif untuk pembelajaran daring. Jadi lebih bagusnya itu secara tatap muka. Oke, lebih bagus secara tatap muka. Kurang lebih sama ya, kita sering banget ke distract. Kita sering banget tiba-tiba
kebuka sesuatu yang itu di luar dari pembelajaran gitu ya. Terakhir deh, ini terakhir nih. Gimana sih menurut pandangan kalian ketika kalian melihat berita nih, UMY adalah satu-satunya ataupun salah satu universitas yang berani melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu ada ya di beberapa koran dan berita. Aku pernah temui, tapi aku juga lupa apakah di media cetak mana yang mana. Tapi yang pasti ada pemberitaan tersebut. Nah, menurut pandangan kalian ketika kalian melihat melihat pemberitaan tersebut itu gimana? Mulai dari Afif deh. Jadi Kak, Universitas Muhammadiyah Jakarta itu semuanya sudah masuk, sudah beraktivitas secara biasa Kak. Belum Afif. Jadi Jadi kita kelasnya mengadakan hybrid ya. Tapi kalau untuk kegiatan organisasi itu udah diusahakan offline. Tapi walaupun tetap ada yang online, tetap diakomodasi lah untuk online gitu. Jadi hybrid. Nah, untuk kelas sendiri yang tadi aku udah bilang kan 25% dari kuota biasanya. Gitu. Mungkin sekitar 15 orang yang masuk kelas. Bahkan kadang mungkin bisa kurang dari 15 orang itu gitu. Oh, oke Kak. Kurangnya jadi Kak, maksudnya bagaimana Kak, coba mohon maaf Kak, yang soal tadi Kak pertama bagaimana? Gimana sih pandangannya Afif ketika melihat berita tersebut gitu, melihat UMY itu menjadi satu-satunya misalnya kalau yang aku lihat ya, satu-satunya universitas atau salah satu universitas yang berani mengadakan pembelajaran tatap muka. Oh iya Kak. Sebelumnya Afif belum pernah baca berita itu, cuman Afif baru dengar apa yang tadi Kak bilang. Menurut Afif bagus, dan juga Kak yang penting protokol kesehatannya tetap dijaga, dan juga seperti Afif bilang tadi pastinya ada keamanan untuk jadi satgas, atau satgas itu yang menjadi yang menjadi saling mengingatkan untuk protokol kesehatan. Jadi Kak hampir sama dengan SMA Afif model itu menggunakan hybrid, jadi ada yang online, ada yang offline gitu Kak. Dan juga Kak untuk di Mulia juga sendiri untuk organisasi dan ekstrakurikuler juga, insya Allah katanya ini bulan depan kita berjalan seperti biasa bulan November. Oke, makasih Afif tanggapannya. Alhamdulillah ya, kegiatan sekolah juga udah mulai secara offline gitu ya. Ya, kalau yang aku rasain, insya Allah UMY tetap menjaga prokes. Yang tadi aku udah bilang, di setiap gedung itu biasanya ada satpam. Ya, setidaknya kalau nggak ada satpam, harusnya kesadaran diri sendiri ada untuk melakukan prokes tersebut. Oke. Menurut Liza? Menurut saya bersama dengan Afif, pandangan dari Liza sendiri bagus karena sudah diadakan secara online walau hanya sebagian. Terus pasti kakak-kakak dari UMY pasti senang sekali karena sudah boleh masuk online. Karena kan selama pandemi di rumah, jadi kakak-kakak mungkin rasa bosan, terus pas diberitahukan UMY sudah masuk, rasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa merasakan menjadi mahasiswa di UMY. Oke, makasih Liza atas tanggapannya. Ya pastinya senang banget dong akhirnya bisa lihat kampus, lihat gedung-gedungnya, tahu perpustakaan di mana. Ya walaupun awalnya mungkin nyasar ya. Gitu. Oke.
Lanjut ke Anggun, gimana Anggun? Turut senang karena mungkin kakak-kakak mahasiswi UMY bisa lebih mengerti pembelajaran, dan bagi kakak-kakak mahasiswa yang dari semester pertama mungkin online dan mungkin kurang saling bisa mengenal, dan secara offline ini bisa mengenal lebih baik. Ya, oke, nggak ada tambahan Anggun? Nggak ada, udah Kak. Oke, makasih Anggun atas tanggapannya dan juga Liza dan Afif. Ya, pastinya kita akan senang ya ketika pembelajaran tatap muka ini diadakan. Tapi mungkin karena terkendala dengan masa pandemi sekarang, walaupun seharusnya itu tidak menjadikan kendala bagi kita, ya tidak menjadikan kendala bagi kita untuk terus belajar, karena belajar bisa dimanapun dan kapanpun, bisa apalagi di zaman yang penuh dengan dunia internet seperti sekarang yang bisa diakses lewat mana saja. Ya kalau pesan dari aku, mau gimana pun nanti keadaannya, situasinya, tetap harus jaga semangatnya, karena masa depan kita, masa depan bangsa kita itu hanya ada di tangan kita. Gak ada yang bisa menjamin masa depan kita seperti apa. Yang bisa menjamin itu diri kita sendiri dan dengan Tuhan kita sendiri. Gitu kalau dari aku ya. Aku mau mengucapkan sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih dan maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu aku dan teman-teman aku dalam ikut forum discussion group ini. Semoga atas teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ini ya bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi amal yang membawa kebaikan untuk teman-teman ke depannya nanti. Amin. Oke. Aku tutup ya. Aku serahkan ke Ana sebagai MC. Oke, mungkin udah cukup ya sharing kita malam ini. Terima kasih teman-teman kelas 12, khususnya ada Anggun, Liza, dan Afif. Maaf juga udah mengganggu waktu kalian mungkin. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ini